Oke. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, biar pagi hari ini kita bersuka cita, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa sama-sama yuk dalam Sunday morning prayer ini. Tuhan, terima kasih untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau setia mencari Engkau Tuhan. Dalam setiap keterbatasan kami, dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau terus mencari Tuhan. Kami mau terus melekat di hati Tuhan. Bapa, tuntun kami, Engkau yang melindungi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah cinta-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab selain Kau tiada yang lain yang kami ingini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau terus belajar diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan lagi Bapak Ibu Saudara. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan sama-sama, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh, hanya Kau Tuhan yang kami pegang. Kami percaya kepadamu, Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Oh, segalanya bisa terjadi, tapi tetap Kau yang kami pegang. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang sempurna. Bagimu segala kemuliaan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Thank you Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Benar Tuhan, oh hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami supaya kami mengerti akan isi hati Tuhan, dan kami mau mengalami perubahan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sekalipun daging kami lenyap, kami tidak akan pernah mau tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan. Iya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 73. Ini ayat yang luar biasa sekali. Oke. Kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mazmur pasal 73. Ya. Di situ dikatakan judul perikopnya, pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Jadi ini Mazmur Asaf yang menulis, ya, Asaf yang menulis. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sampai di situ dulu. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang begitu baik bagi orang-orang yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan ingin membentuk hati kita menjadi hati yang murni. Hati yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Hati yang benar-benar ingin dan hanya menginginkan Dia. Wow. Ya, di dalam
Bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Sungguh baiklah Allah bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Tahun ini adalah tahun di mana kita sedang dimurnikan. Saya tidak tahu apakah ini tahap pemurniannya bagaimana dari Tuhan. Tapi saya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya ketika kita memiliki hati yang tulus, Tuhan disenangkan. Katakan amin. Ya. Nah, kita langsung lompat Bapak Ibu Saudara. Kita langsung lompat di sini di ayat yang ke-26. 25 dulu deh. Siapa yang kumiliki di sorga kecuali engkau? Ya, di sini di terjemahan baru. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sampai di situ dulu. Saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, ya, kalau kita di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita ingin Tuhan berkarya dalam hidup kita, perlu diketahui bahwa ketika kita memiliki prinsip seperti ini, bahwa Asaf menuliskan di bumi, ya, tidak ada yang dia ingini selain daripada Tuhan. Ketika kita ingin melayani, ketika kita ingin bersekutu, ketika kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, kita harus belajar dari Asaf ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya melihat hanya Tuhan yang dia ingini. Hanya Tuhan yang dia benar-benar menjadi target dalam kehidupannya. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Saya mau kasih tahu dalam renungan kita yang singkat ini. Sekalipun kesusahan, sakit penyakit, mara bahaya, biarlah itu tidak membuat kita kehilangan cinta mula-mula akan Tuhan. Amin. Iya, memang Pak gampang banget sih ngomongnya. Oleh sebab itu kita bersyukur ayat ini ditulis supaya kita menyadari bahwa ketika kita memulai dengan hati yang murni, maka kita akan bisa berkata seperti ini. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Ketika kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang benar-benar hanya mementingkan kepentingan Allah saja, barulah kita bisa berkata seperti ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, mau oleh gara-gara mara bahaya, kecelakaan, musibah, sakit penyakit, kerusuhan, ya, luar biasa. Baru kita bisa berkata seperti ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, lelah tak berdaya dan sebagainya. Kita sudah nyanyikan lagu itu tadi. Tiba-tiba Tuhan memimpin saya untuk besok, maksudnya tuh untuk hari Minggu, menyampaikan tentang ini. Dari kemarin saya berdoa, apa Tuhan? Sampaikan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Tapi Tuhan mengingatkan lagi di ayat pertama tadi. Kalau kita mau berprinsip seperti itu, kalau kita mau menyadari bahwa hanya Tuhan bagian kita, kita harus menjadi orang-orang yang tulus dan murni. Bapak Ibu Saudara, gak gampang memiliki hati yang tulus dan murni. Betul tidak? Tidak gampang. Kita itu semua lagi menuju ke sana. Benar? Benar ya? Kita sedang menuju ke sana. Semua kita sedang menuju ke sana. Wajar kalau manusia ya mengharapkan pamrih. Wajar. Karena dia masih tinggal di dalam daging. Ya, gak mungkin kalau kita biarkan mereka tinggal di rumah tapi mereka nggak mau kita kasih tahu, nggak mau kita begini begitu, ya,
Mereka nggak mau kita didik segala macam. Ya nggak bisa. Itu wajar. Tetapi ketika kita mengutamakan kepentingan Tuhan, Tuhan tahu Dia sedang memurnikan kita. Entah nanti bagaimana caranya kita lulus dari hal ini. Saya berharap kita semuanya bisa dalam tanda kutip diwisuda. Step by step. Level demi level. Artinya kemuliaan demi kemuliaan. Ya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mau membentuk kita sebagai orang-orang yang murni. Ketika kita memiliki hati yang murni, itu artinya hati kita sudah kuat, Bapak Ibu Saudara. Ketika hati kita kuat, baru kita berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhan tetap bagianku. Ya, hari-hari ini kalau kita memiliki kelemahan tubuh, kalau kita memiliki pergumulan masalah, jangan menyerah. Karena apa? Apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah bagian kita. Saya mau kasih tahu, kenapa Asaf berkata seperti itu, sampai berkata seperti itu. Ya, saya yakin ini nubuatan untuk kita. Karena apa? Yesus datang, Dia memberikan dirinya sepenuhnya untuk kita. Pak, seberapa besar sih Pak kasih Tuhan sama kita? Apakah sebesar bumi, sebesar dunia? No, sebesar dirinya. Sebesar dirinya. Yesus, Allah Bapa mengasihi kita sebesar dirinya. Dia menebus kita. Dia menolong kita. Dan di dalam ayat ini, tetaplah Allah selama-lamanya, gunung batuku dan bagianku. Jadi apapun yang terjadi hari ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah, Yesus adalah bagian kita. Katakan amin. Kalau Dia bagian kita, yuk sama-sama ya, kita bergerak maju. Ya, kita jangan mudah menyerah. Masalah, problema, tantangan apapun yang terjadi pada kita, jangan pernah kita mundur daripada Tuhan. Lakukan tanggung jawab kita dengan baik. Kadang Tuhan melatih kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya percaya Dia selalu akan melatih kita supaya kita siap untuk masa depan. Yuk sama-sama pagi hari ini kita menyadari, ketika Tuhan memberikan seluruh hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib, dan kita bisa berkata, Dia adalah bagianku. Jangan sampai kehidupan kita lemah. Jangan sampai kehidupan kita tidak berdaya gara-gara masalah. Tetap kuat, tetap tegar di masa sukar. Sebab kita semuanya sedang dibentuk memiliki hati yang murni, hati yang tulus. Ingatlah pagi hari ini, Yesus, Bapa di sorga adalah bagian kita. Dia adalah bagian kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun sakit penyakit, sekalipun perkataan orang yang tidak enak, sekalipun penghakiman orang-orang, sekalipun penganiayaan, sekalipun masa sukar, masa sulit, ingat baik-baik, Yesus adalah bagian kita. Pegang teguh prinsip firman, supaya kita benar-benar menjadi orang yang, katakanlah begini, orang yang benar-benar berkualitas, orang yang benar-benar memiliki kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Saya ngomong kayak gini gak mudah loh. Kemarin kita komsel online seru sekali ya. Sangat luar biasa pembahasannya. Mulai dari kedatangan Yesus kedua kali sampai ke berangkas. Apa hubungannya coba? Tapi itu seru sekali sampai 2 jam. Cuman yang membuat hati saya galau, begitu galau. Ya, rekornya itu nggak sampai tuntas, cuma 15 menit. Ya, aduh, saya bilang begini nih. Istri saya menguatkan saya, sudahlah, mungkin Tuhan sedang mencobai engkau. Saya galau sekali. Saya bad mood setelah itu. Harusnya kan bersuka cita. Ya, karena momen itu buat saya momen yang penting untuk gereja kita. Suatu kelak anak cucu kita akan melihat sejarah itu. Saya nggak mau kehilangan itu, Bapak Ibu Saudara. Rasanya mau nangis betul, Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap ada momen, kalau bisa di onlinein, ya, direkod dan diupload. Buat saya itu momen buat gereja kita. Nanti kalau kita udah pada tua, udah giginya ompong semua, lihat ini loh nak, ini loh, ini sedang dulu ini mah. Ya kan, cerita semuanya begitu. Ya, jadi suatu nilai luhur bagaimana mereka akan melihat perjuangan kita bersama. Tapi kemarin seperti itu. Tuhan. Istri saya bilang, sudahlah, mungkin Tuhan lagi mencobai engkau. Tapi gak apa-apa. Ya kan, biar Tuhan tahu hati saya buat gereja Tuhan. Ya, memang tidak mudah. Pagi hari ini saya juga ditegur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Lah, ini hati gue rasanya habis nih Tuhan. Aduh. Tuhan bilang apa? Lewat Asaf, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat ini, kita sama-sama menyadari, sekalipun cobaan seperti apapun yang terjadi, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah Allah menjadi bagian kita. Jangan sampai kita membuang Allah kita membuang Tuhan kita dari hidup kita, hanya gara-gara mengandalkan diri sendiri. Tetaplah maju, tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Dan awalilah hari dengan berkata, aku mau Tuhan memiliki hati yang murni, memiliki hati yang tulus. Supaya apa? Supaya kita bisa berkata, Yesus bagianku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau selalu menyambut kami. Engkau tidak pernah sembarangan menegur kami. Bahkan ketika kami berbuat salah pun, Engkau Tuhan yang siap mengampuni kami. Dan kami mau mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang bisa berbuat salah kapanpun dan dimanapun. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa dan bersyafaat untuk setiap umat-umat-Mu, untuk setiap kami. Tuhan, ampuni sekiranya kami ada berbuat salah dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam respon kami. Kami mau Tuhan hidup menyenangkan Tuhan. Dan kami mau menjadikan Engkau adalah bagian kami selama-lamanya. Hanya Engkau yang terpenting di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyadari kasih-Mu begitu besar, sebab Engkau memberikan kasih-Mu buat kami sebesar diri-Mu, bukan sebesar dunia ini. Karena dunia ini masih begitu kecil. Engkau memberikan sebesar diri-Mu, dan Engkaulah bagian kami selama-lamanya. Hamba berdoa biar setiap kami Tuhan memiliki hati yang tulus, hati yang murni,
hati yang mau dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, hari ini kami akan beribadah. Biarlah ibadah kami mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kami mau sama-sama belajar Tuhan hari ini. Bapa, tolong setiap kami, apapun yang kami gunakan ya Tuhan, termasuk fasilitas device untuk online, berkati supaya lancar semuanya, dan kami semuanya diberkati, dan kami semuanya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami melihat bagaimana ada negara-negara Eropa yang sedang kerusuhan sampai hari ini. Tapi kami minta damai sejahtera-Mu mengalir buat Indonesia di dalam nama Yesus. Tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja-gereja-Mu yang akan beribadah hari ini. Jauhkan dari semua mara bahaya, serangan teroris, dan apapun itu Tuhan. Kami minta keamanan, kedamaian daripada Tuhan. Tutup bungkus, berkati bangsa kami. Berkati juga Jokowi dan juga wakilnya yang masih menjabat sampai hari ini. Engkau mengurapinya Tuhan, supaya dia terus benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Apapun keputusannya Tuhan, biarlah itu berguna bagi bangsa kami dan pemerataan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kota kami mengalami revival, kota kami mengalami berkat Tuhan, kota kami diurapi Tuhan, kota kami diampuni oleh Tuhan. Berkati Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat gereja kami, biar gereja kami juga dibangun, gereja kami juga diberkati, berkati pembangunan di Geobos. Dan kami berdoa agar semuanya lancar dan Tuhan yang menolong, memberkati, mengurapi, mencukupkan apa yang diperlukan. Biar damai sejahtera Allah mengalir di sana. Kami minta Tuhan, sukacita Allah melimpah. Kami berdoa Tuhan buat para donatur, para orang-orang yang membangunnya, berkati berlimpah-limpah anak cucu mereka. Tidak akan pernah kesusahan, tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan mereka sendiri akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Engkau mencatat semuanya di sorga, dan mereka menerima upah yang setimpal dengan perbuatan mereka. Engkau yang menolong mereka, memberikan hikmat, keberhasilan, dan kesuksesan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat GBI Sungai Tatas Tuhan, di tempat Pak Sumerman di sana sebagai pembina kami. Tuhan, pembina hamba-Mu ini, berkati dia, Engkau menolong dia, Engkau memberkati, mengurapi, biar GBI Sungai Tatas juga menuai jiwa-jiwa yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap generasi-generasi yang ada di gereja kami, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, Bapak urapi mereka, biar mereka mengalami breakthrough di dalam kerohanian mereka, dan mereka semuanya merasakan bahwa Tuhan selalu hadir untuk mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu hari ini dan seterusnya. Kami percaya berkat Tuhan mengalir buat setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa kita ibadah pukul 9 pagi, onsite dan online. Mari semuanya kita beribadah hari ini. Kalau misalnya ada hujan-hujan, siapkan mantel ya Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Teman Miri, selamat beribadah. Ya. Salam. Halo.